Baik Kak, berarti memang selain mencari atmosfer pembelajaran yang baru, khususnya di luar negeri, Kak Fadrin juga ingin mendapatkan bagaimana sih kehidupan atau ingin mengetahui kehidupan yang ada di luar negeri yang sangat jauh berbeda dengan di Indonesia, agar Kak Fadrin bisa mendapatkan pandangan-pandangan baru mungkin dalam memaknai hidup ini. Kira-kira begitu ya? Asik. Makna hidup ini ya. Iya, iya, iya. Iya, ya, kurang lebih begitu. Baik, baik. Nah, Kak Fadrin, saya juga ingin menanyakan agar mungkin teman-teman bisa termotivasi dengan hal ini mengenai apa saja sih yang ditanggung oleh beasiswa tersebut. Apakah semua sudah di-cover dari beasiswa tersebut sehingga Kak Fadrin hanya tahu kuliah dan fokus pada penyelesaian akhir kuliah nantinya? Ya, beasiswa YTB Turki Burs Lari ini menanggung penuh semua kebutuhannya kita. Jadi fully funded, mulai dari tiket pesawat keberangkatan sampai pulangnya nanti. Terus asuransi kesehatan, SPP di kampus, tempat tinggal, sama tunjangan bulanan. Itu semuanya ditanggung sama beasiswa ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Muhammad Afandi Jaya. Kali ini saya merasa bahagia karena kembali mendapat kesempatan untuk berdiskusi mengenai studi pasca sarjana bersama salah seorang mahasiswa yang saat ini sedang berjuang untuk meraih gelar master degree-nya. Nah, semoga di video kali ini teman-teman yang saat ini menonton bisa mendapatkan informasi baru, mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dari kami, dan juga tentu semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Baik, mungkin langsung saja untuk lebih rincinya lagi, siapakah beliau dan di manakah beliau berkuliah dan beasiswa apa yang beliau dapatkan. Saya persilakan Kakak Fajrin untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Bro Afandi Jaya atau Saudara Afandi yang sudah memberikan suatu kesempatan yang saya kira merasa terhormat berada di sini. Kenalkan, nama saya Muhammad Zul Fajrin, biasa teman-teman panggil Fajrin. Saya kuliah master degree di Ankara University Turki, jurusan hukum maritim. Saya di sini disponsori oleh beasiswa pemerintah Turki yang akrab disebut dengan istilah YTB Turki Burs Lari. YTB. Iya, YTB Turki Burs Lari. Saya kira itu untuk perkenalan, karena itu juga tadi pertanyaannya. Baik, baik Kakak Fajrin. Jadi Kakak Fajrin ini berkuliah di University of Ankara yang berada di Turki ya. Nah, Kak Fajrin mungkin bisa dijelaskan bagaimana Kak Fajrin bisa berkuliah di sana. Mungkin dimulai dari proses pendaftaran yang Kakak Fajrin lalui pada saat itu. Oke, ya. Kalau saya di sini saat ini sudah akhir bulan Juni, sudah semester 2. Nah, saya datang sini tahun 2019, yaitu bulan September. Dan kalau S2 di sini kan 2 tahun, sama kayak di Indonesia. Sehingga teorinya itu atau kita berada di kelas itu selama 2 semester ini. Jadi otomatis saya sekarang terakhir tinggal setahun berikutnya itu untuk tesis. Saya datang bulan September 2019. Saya apply beasiswa ini awal tahun 2019. Jadi biasanya beasiswa YTB Turki Burs Lari ini buka di bulan Januari sampai Februari untuk pendaftaran, dan untuk pengumuman seleksi administrasinya itu. Jadi begitu pendaftaran dibuka itu kita sekaligus input administrasi di situ. Pengumumannya kalau saya kemarin tahun lalu itu di bulan Mei. Jadi agak lumayan lama range-nya, kurang lebih 3 bulan dari Februari penutupan sampai Mei akhir kalau tidak salah. Itu pengumuman administrasi. Kemudian setelah pengumuman administrasi itu dibarengi dengan waktu untuk seleksi wawancara dan tempatnya. Jadi biasanya
eh, beasiswa Turki Burslari ini bakal mengadakan seleksi wawancaranya di ibu kota tiap-tiap negara. Jadi otomatis kita di Jakarta waktu itu, dan selisihnya dari pengumuman kelulusan administrasi ke wawancara itu, kalau saya dapatnya itu selisihnya cuma 1 minggu. Jadi pengumuman keluar sekaligus ditentukan waktu wawancaranya, range waktunya itu cuma 1 minggu. Yes. Kemudian setelah wawancara itu pengumuman akhir, yaitu di bulan Agustus kalau tidak salah. Iya, Agustus atau akhir Juli. Pokoknya kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan juga. Jadi itu prosesnya, proses beasiswa YTB-nya untuk LPDP yang kayaknya lebih banyak varian seleksinya. Kalau pemerintah negara lain itu saya kayak AAS dan Chevening juga cuma terdiri dari 2 tahapan seleksi tadi. Umumnya begitu kalau selain beasiswa LPDP. Baik, Kak Fajrin. Itu jadi memang prosesnya Kak Fajrin untuk berkuliah di Universitas Ankara ini dimulai dari proses pendaftaran beasiswa YTB Turki Burslari ini ya. Maksud saya untuk pendaftaran di universitasnya itu apakah sebelum atau sesudah mendapatkan beasiswa begitu? Oke. Jadi ini yang membuat biasanya pendaftaran beasiswa dan kampusnya itu sudah jadi satu paket. Oh iya. Jadi ketika kita mendaftar beasiswanya, kita juga sudah otomatis memilih kampus di situ yang mana lebih pilihan, lebih dari 3 malahan. Jadi begitu pengumuman akhir, yang pilihan kita itu kalau akhir di antara pilihan yang sudah kita buat di awal, pilihan kampus dan jurusan itu bakal istilahnya dipilihin sama yang ngasih beasiswa, yang sponsor kita, yaitu dalam hal ini YTB, beasiswa YTB. Biasanya kan kita mendaftar secara terpisah tuh. Kita apakah kita mendaftar kampus dulu atau beasiswa dulu, itu poinnya adalah mereka terpisah keduanya. Tapi kalau YTB ini dia sudah include di dalam satu paket. Begitu. Baik, Kak Fajrin. Berarti bisa dikatakan ketika Kak Fajrin lulus dari beasiswa YTB ini, berarti otomatis juga diterima di universitas tujuan itu. Iya, Tanpa betul. tesnya lagi, begitu? Iya, tanpa. Karena istilahnya seleksinya 1 pintu saja. Oh iya, seleksi 1 pintu ya. Baik, menarik ya. Jadi teman-teman ini yang ingin berkuliah di Turki, ini sangat menarik untuk kita perhatikan bersama-sama, karena biasanya beasiswa-beasiswa yang ada, khususnya beasiswa yang ada di Indonesia, misalnya seperti LPDP, itu untuk pendaftaran universitas dan beasiswanya itu berbeda. Baik, Kak Fajrin. Kalau begitu, mungkin perlu diinformasikan juga, apa-apa saja sih persyaratan dari beasiswa YTB Turki Burslari ini? Iya. Apa yang harus kita persiapkan? Sebelumnya Begitu? saya ingin jadi bukan cuma, sebelumnya saya ingin mention apa yang Brother Fandi tadi ini sebutkan, bahwa kalau beasiswa di Indonesia itu kita daftarnya secara terpisah. Saya ingin menggarisbawahi bahwa bukan cuma beasiswa yang ada di Indonesia, di luar negeri beasiswa yang lain pun seperti itu umumnya. Kita mendaftar beasiswa dan kampus itu secara terpisah. Hanya ada beberapa beasiswa yang sifatnya itu include, termasuk YTB, dan kalau tidak salah di Polandia juga kayaknya seperti itu. Untuk syarat itu kalau menurut saya
adalah selain bukti kemampuan bahasa, itu juga bukti kemampuan bisa berbahasa asing, dalam hal ini sertifikat, apakah itu TOEFL atau IELTS. Selain itu adalah essay, kualitas essay yang bakal kita input, bakal kita submit pada saat pendaftaran awal. Itu menjadi krusial karena essay itu baik panjang maupun pendek itu menjadi gambaran persona dari si aplikan, si orang yang mendaftar. Jadi si pihak yang ingin mendanai kita, mensponsori kita, yang ingin menerima kita, baik itu di beasiswa maupun di kampus, itu karena kita belum kenal sama sekali, hanya bisa mendapat gambaran kepribadiannya orang ini, kepribadian si pendaftaran ini, si pendaftar ini, atau kepribadian kualitas intelektual ataupun hal-hal non intelektual yang lain, sifat dan karakter dan sebagainya, itu tergambar melalui essay yang kita buat. Jadi itu dua itu yang saya rasa menjadi sangat vital untuk mendaftar beasiswa. Kalau selebihnya itu bisa berbeda antara beasiswa satu dan yang lain, tapi pada umumnya mensyaratkan dua hal itu. Kemampuan bahasa itu wajib, menjadi wajib, karena ya bagaimana kita bakal bisa mencari tahu lebih dalam lagi mengenai dirimu, bagaimana kita bisa mewawancarai kalau tidak ada bahasa pemersatu yang bisa menghubungkan antara kita. Jadi kira-kira bahasa Inggris itu sangat penting dan wajib hukumnya untuk mendapatkan beasiswa, khususnya di luar negeri ya. Betul. Namun Jadi tidak cukup hanya bahasa Inggris juga, ada lagi yang lain-lain seperti itu. Iya, dan yang paling penting setelah itu adalah essay. Jadi kan kita di samping menulis, kita sudah wajib di situ menggunakan bahasa Inggris. Wawancaranya juga nanti dalam berbahasa Inggris juga. Jadi kemampuan bahasa itu sangat-sangat penting, dan tidak hanya sampai ke kemampuan yang yang sifatnya aktif, yaitu dalam hal ini berbicara, karena dalam hal ini wawancara, lebih mengerutnya wawancara, bukan hanya kemampuan di situ, tapi kemampuan bahasa Inggris yang pasif juga sangat penting. Dalam hal ini kemampuan menulis, menulis essay, iya, betul. Dan harus dibuktikan dengan sertifikat yang diakui secara internasional, yang dalam hal ini TOEFL atau IELTS. Jadi bukan yang dari kampus atau dari ini, tapi yang resmi dari agennya mereka. Baik. Itu kalau untuk TOEFL or IELTS, TOEFL-nya standarnya berapa, Kak? YTB Turki Burslari ini tidak mention secara eksplisit berapa skor atau karena mereka itu antara kita tidak, sehingga nilai standar nilai TOEFL dan IELTS berbeda-beda masing-masing kampus. Sementara kita tidak, oleh sebab itu tidak mungkin beasiswa itu langsung mengeneralisasi bahwa skor kamu harus segini, karena kita punya beberapa pilihan kita punya beberapa kesempatan untuk memilih berapa kampus dan berapa jurusan. Itu lebih dari 3, agak lumayan banyak, sehingga tidak mungkin dicantumkan skornya berapa. Tapi skor yang dimiliki si pendaftar, si aplikan, itu bakal disesuaikan dengan pilihan kampus yang akan dipilihkan sama si penyedia. Kalau misalnya kalau di kampus saya itu di Ankara University. Ankara University itu terletak di kota Ankara, ibu kotanya Turki. Jadi bukan Istanbul ya, teman-teman. Mungkin ada beberapa yang keliru. Bahwa ibu kota itu Turki itu di Istanbul, itu ada di Ankara. Kalau di Ankara University itu 6
umumnya 6. TOEFL kalau IELTS 6, kalau TOEFL 550. Karena kebanyakan di sana jurusan berbahasa Turki. Sementara kalau saya pribadi itu jurusannya memakai pengantar bahasa Inggris. Dosen-dosennya juga banyak yang dari luar Turki. Kebanyakan orang dari luar Turki. Seperti itu. Baik Kak Fajrin. Jadi memang untuk standarisasi atau skor minimal yang ada dari TOEFL maupun IELTS itu tidak ditentukan oleh beasiswa ini ya. Namun tadi sempat dimention oleh Kak Fajrin bahwa untuk amannya IELTS itu 6, ya. Kemudian TOEFL itu 550. Baik. Jadi teman-teman yang ingin kuliah di Turki, mohon dipersiapkan sertifikat bahasa Inggrisnya karena itu menjadi sangat penting dan wajib, tapi tidak cukup hanya bahasa Inggris karena tadi sudah dimention mengenai esai. Nah, berkaitan dengan esai ini Kak, apakah ada aturan bakunya? Misalkan kalau di IELTS kita kan ada pola penulisannya atau seperti apa dan bagaimana topik-topiknya? Seperti itu Kak. Dia ada beberapa topik dipecah menjadi beberapa form. Jadi ada sekitar 5 ke 6 form yang masing-masing ada batasan jumlah kata. Yang itu pertanyaannya seputar saya sudah lupa ingat mengenai topik persisnya, tapi pertanyaannya itu seputar kurang lebih apa peran atau untuk melanjut di kampus dan di jurusan ini. Jadi apa modal awalmu ini, apa ya modal awalmu yang sudah kamu lakukan, intinya untuk yang menunjukkan keseriusanmu untuk jurusan ini. Otomatis itu kalau kita mention mengenai modal sosial, otomatis apa yang sudah kita lakukan lah untuk itu. Kemudian itu pasti di masa lalu. Kemudian di masa sekarang atau apa yang sedang kamu lakukan saat ini dalam jurusan ini sehingga kamu mau lanjut. Dan untuk selanjutnya di masa yang akan datang rencanamu apa nih untuk mewujudkan cita-citamu, untuk mewujudkan apa yang sudah kamu mulai di modal awal tadi, kira-kira kamu bakal mau terjun di mana begitu. Kurang lebih simpelnya seperti. Baik. Jadi dia hampir sama ya seperti motivation letter begitu ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan dan yang sedang kita lakukan dan yang akan kita lakukan di masa akan datang. Iya, betul. Baik Kak Fajrin. Jadi memang untuk persyaratan beasiswa YTB Turki Burslari ini yang krusial itu terletak pada 2 hal itu ya, yakni sertifikat bahasa Inggris dan esai. Dan esainya itu kurang lebih hampir sama dengan motivation letter yang ada di beasiswa lain. Selebihnya ya, cuman bedanya yaitu tadi yang saya bilang dipecah menjadi beberapa paragraf, masing-masing paragraf ada pertanyaannya. Cuman kalau jumlah keseluruhannya itu kalau per paragrafnya juga kayak ya 300-an kata, berarti kurang lebih juga ya 2 lembar HVS keseluruhan lah. Cuman bedanya karena ditanya per paragraf masing-masing ada topik, mungkin jadi agak lebih bukan saya bilang lebih sulit. Ya di satu sisi memang agak lebih sulit juga karena dipadatkan dalam satu paragraf yang singkat, satu topik satu paragraf kan itu lumayan menantang. Iya. Cuman secara umumnya gambarannya ya sama saja dengan esai motivation letter yang lain. Baik. Yang penting penulisannya tepat, jelas dan singkat ya, kira-kira begitu ya. Iya. Oke, untuk selebihnya persyaratannya itu hampir sama ya, seperti ijazah, KTP. Apakah KTP juga dibutuhkan, Kak? Atau gimana? Paspor ya. Ya. Kalau ada paspor itu pun tidak wajib. Kalau ada paspor itu bakal lebih membantu. Iya, kalau nggak ada paspor ya identitas nasional KTP saja tidak apa-apa juga. Mengenai visa gimana Kak visanya? Ijazah iya visanya diurus nanti pada saat kelulusan akhir karena
visa itu berbanding lurus dengan siapa yang bakal menjadi penanggungmu nanti di negara tersebut. Visa kan bisa keluarnya seperti itu dia logikanya. Jadi kalau kamu sudah punya alasan yang kuat untuk kemungkinan visamu dikabulkan itu bisa terbit. Makanya itu ditaruh di pengumuman hasil akhir karena kan kita sudah punya modal, sudah punya ibaratnya apa ya alasan yang kuat untuk visanya dikeluarkan ya karena kita sudah lulus beasiswa tersebut. Oh baik, dalam hal ini penanggung jawab itu adalah beasiswa itu sendiri ya untuk mengeluarkan Iya. visa. Baik Kak. Sementara visa kan urusannya dia kedutaan. Oh iya iya iya, melalui Kedutaan dubes di ya. negara tersebut. Baik Kak. Oke, tadi sempat dimention juga mengenai proses penyeleksiannya itu kurang lebih 6 bulan ya Kak, dari tahap awal sampai tahap akhir dan hanya ada 2 tahapan dalam hal ini yakni tahapan administrasi dan juga wawancara. Iya, Bukan begitu Kak? betul. Iya, betul, betul. Ya, jadi teman-teman ini seleksinya tidak terlalu banyak, maksud saya tahapan seleksinya tidak terlalu banyak, namun tentu penting juga untuk teman-teman mempersiapkan diri terkait sertifikat bahasa Inggris dan juga esainya. Nanti teman-teman yang ingin bertanya lebih jauh lagi mengenai beasiswa ini, teman-teman bisa DM Kak Fajrin ya di Instagram, ataupun bisa DM ke saya, ataupun bisa komen juga di channel ini. Nah, selanjutnya Kak Fajrin, yang ingin saya tanyakan terlepas dari beasiswa ini, dari dalam diri Kak Fajrin sendiri, sebenarnya apa sih maksud dan tujuan Kak Fajrin untuk lanjut studi? Ya silakan Kak. Oke. Kalau saya karena dari kecil ya dari tamat SD itu sudah merantau, sudah terpisah dari keluarga, hidup sendiri. Jadi suka dengan hal-hal baru, dengan pengalaman baru. Awalnya sesimpel itu. Pengen pengalaman baru dan kita kan bisa belajar ya, belajar banyak. Baik itu kita memilih untuk belajar di luar negeri maupun bekerja di luar negeri, tapi jatuh-jatuhnya juga kita bakal belajar. Setidak-tidaknya kita belajar pengalaman adaptasi dengan kehidupan yang baru. Apalagi kalau kita tujuannya memang dari awal atau kita di luar negeri itu maksudnya adalah untuk belajar, otomatis sudah dapat double. Di samping kita mendapat pengalaman belajar di dalam kampus, kita juga dapat pengalaman hidup dari luar kampus, yang itu sangat-sangat bertolak belakang atau berbeda sama sekali dengan apa yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu. Baik Kak, berarti memang selain mencari atmosfer pembelajaran yang baru, khususnya di luar negeri, Kak Farid juga ingin mendapatkan bagaimana sih kehidupan atau ingin mengetahui kehidupan yang ada di luar negeri yang sangat jauh berbeda dengan di Indonesia, agar Kak Fajar bisa mendapatkan pandangan-pandangan baru mungkin dalam memaknai hidup ini. Kira-kira begitu ya? Asik. Makna hidup ini ya. Iya, 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 iya. Iya, ya, kurang lebih begitu. Baik, baik. Nah, Kak Fajrin, saya juga ingin menanyakan agar mungkin teman-teman bisa termotivasi dengan hal ini mengenai apa saja sih yang ditanggung oleh beasiswa tersebut. Apakah semua sudah di-cover dari beasiswa tersebut sehingga Kak Fajar hanya tahu kuliah dan fokus pada penyelesaian akhir kuliah nantinya? Ya, beasiswa YTB Turki Burs Lari ini menanggung penuh semua kebutuhannya kita. Jadi fully funded, mulai dari tiket pesawat keberangkatan sampai pulangnya nanti, terus asuransi kesehatan,
SPP di kampus, tempat tinggal, sama tunjangan bulanan. Itu semuanya ditanggung sama beasiswa ini. Wah, OTW Sultan ini ya. Artinya memang udah di cover semua dan Kak Fajrin diharapkan untuk tetap fokus dalam penyelesaian studinya. Iya, betul. Nah, ini sangat menarik ini beasiswa bagi teman-teman scholarship hunters. Silakan dikepoin beasiswa ini bagi yang belum mengetahui sama sekali, dan bagi yang sudah silakan dikejar karena tidak ada yang tidak mungkin ketika kita mau berikhtiar dan berdoa ya, kira-kira begitu ya. Betul. Baik, berkaitan dengan hal tersebut Kak Fajrin, mungkin bisa disampaikan juga sih apa yang menjadi kendala-kendala ataupun tantangan yang sangat berat dari Kak Fajrin rasakan selama proses mendapatkan beasiswa ini sampai juga dengan sudah kuliah di sana kayak gitu. Iya, jadi selama proses itu banyak ya pastinya ya. Mungkin Brother Fandi juga merasakan sebagai seorang pejuang beasiswa dulu. Iya, betul. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi penerima beasiswa. Itu banyak sekali. Kalau saya pribadi mulai dari nyinyiran tetangga seperti itu. Iya. Yang ya karena kebetulan saya berasal dari dari kampung, sehingga stigma yang rada-rada meng-underestimate itu sangat banyak sekali. Bukan cuman relasi yang ada di di kampung halaman, itu relasi yang di luar pun, yang kenalan teman di luar, karena yang seperti saya jelaskan tadi dari SMP sampai tamat S1 itu sudah merantau, jadi ya sampai ke tingkat-tingkat itu kenalan-kenalan ya banyak tantangan dari sananya juga yang ya kurang lebih menertawakan mimpinya kita lah ini yang meremehkan begitu ya. Meremehkan begitu ya. Iya, jadi iya betul. Jadi mimpi yang besar itu kalau belum ditertawakan berarti masih hitungannya gimana ya menjelaskannya, masih kalau punya mimpi besar itu pasti ditertawakan sama orang-orang sekitar. Itu tantangan pertama itu yang paling menurut saya rasakan agak ini juga, tapi saya tetap move on. Intinya saya tetap jalan, dan alhamdulillah sekarang sudah begini. Itu tantangan yang pertama yang datang dari sekitar. Belum lagi tantangan dalam memperoleh syarat mutlak nih kalau kita mau mendapatkan beasiswa, yaitu kemampuan bahasa, sertifikat kemampuan bahasa. Itu tantangannya juga luar biasa. Ya secara kan kita yang pengen lanjut di luar negeri itu ibaratnya kayak terdengar asing sekali bagi orang-orang sekitar, dan melihat kita mempersiapkan kemampuan bahasa pun sudah di ini dan sebagainya. Tantangan dari diri sendiri juga ada pada saat proses melengkapi semua syarat-syarat kelengkapan dokumen dan sebagainya. Itu lebih yang paling besar, tantangan yang paling besar dari dalam diri kita, yang mana di situ datang kadang-kadang bisikan-bisikan, aduh kayaknya memang tidak bisa ini, saya memang tidak bisa kayaknya ini. Tapi kalau bisa melalui itu dengan berani, dengan sabar, tekun, ya insya Allah itu ada saja jalannya, karena ya kalau rezeki itu kan tidak bakal ditukar ya. Baik. Tidak bakal ditukar, tidak bakal diambil orang. Ya, berarti memang Kak Fajrin lagi-lagi sabar dan tekun menjadi senjata yang populer untuk digunakan para scholarship hunter untuk mencapai mimpinya. Dan I've got the point bahwa mimpi kalau belum ditertawakan itu belum besar ya. Jadi mimpi dikatakan mimpi besar kalau sudah diketawakan. Begitu kira-kira ya Kak Fajrin? Yeah. Luar biasa.
Saya juga merasakan hal yang sama, Kak Fajrin. Nah, ini sangat-sangat menginspirasi bagi teman-teman yang saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan beasiswa. Jangan patah semangat, jangan takut bermimpi besar, karena seperti yang dikatakan Kak Fajrin, bahwa rezeki itu tidak akan tertukar, dan rezeki itu dibarengi dengan ikhtiar. Ketika kita mampu berikhtiar dan bersabar, insya Allah apa yang kita ingin capai, apa mimpi kita, insya Allah bisa kita raih. Begitu kira-kira. Nah, Kak Fajrin, mungkin terakhir dari diskusi kita hari ini, saya ingin Kak Fajrin memberikan apa pandangan-pandangan ataupun motivasi lah kepada scholarship hunter yang saat ini lagi berjuang. Bagaimana agar bisa mengikuti jejak-jejak para awirdi dari semua beasiswa yang ada, baik yang dalam negeri maupun yang luar negeri. Khususnya beasiswa YTB Turki Burslari ini. Oke, saya jadi teringat sama satu quote yang dikatakan oleh seorang awardi dari Indonesia. Dia dapat beasiswa di Inggris. Dia bilang begini, setiap mimpi itu punya hak yang sama untuk diperjuangkan. Jadi teman-teman bagi yang mempunyai mimpi untuk mendapatkan beasiswa atau ingin kuliah di luar negeri, perjuangkanlah itu sebagaimana memperjuangkan mimpi-mimpinya yang lain. Biar teman-teman itu adil sama dirinya sendiri. Baik. Memperlakukan mimpinya itu dengan setara. Seperti kata Pramudia Anantatur, bahwa manusia itu harus adil sejak dari dalam pikiran. Jadi baik, saya kira itu. Luar biasa Kak Fajrin. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang saat ini sedang berjuang untuk mencapai mimpi-mimpinya. Oke, saya pikir cukup Kak Fajrin. Terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan kepada kami. Semoga video ini bisa bermanfaat kepada sesama, dan Kak Fajrin semoga di situ tetap sehat-sehat dan lancar-lancar semua urusannya. Amin. Semoga cepat selesai. Yap, amin. Ya, baik. So guys, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Don't forget to subscribe, like, and comment. Dan jika teman-teman memiliki pertanyaan atau ingin mengetahui lebih jauh mengenai beasiswa Burslari dari Turki ini, silakan komen ataupun DM Instagram kami. Baik, terima kasih. Thanks for watching. See you in the next video.